Halo, kembali dengan Cut Syahnas. Welcome to IPMI's Podcast. Dengan IPMI Podcast, tamu kita yang cemerlang, ya antara lain pada hari ini adalah Dr. Amelia Naim Indrajaya. Siapakah Dr. Amelia Naim? Ini banyak sekali. Kalau dibaca ini nggak sampai satu podcast, beberapa series, Bang. But I will inform you bahwa beliau itu lulusan ITB, Teknik Industri, dan S2-nya adalah di Colorado Boulder, di Colorado USA, MBA 1991, dan doktornya beliau meraih di Universitas Indonesia dengan Strategic Management. Demikian ya. Oke. Okay. Dan experiences beliau itu antara lain juga nih, saat ini beliau adalah Head of the Center for Sustainability Mindset and Social Responsibility IPMI International Business School. Dan beliau juga berpengalaman presentation in American International University Bangladesh di Oktober 2018. Jadi internasional beliau ini. Presentation juga di St. Isvan University in Godolo, Hungary, Business and Management Science dengan topik New Challenges in Theory and Practices Conference. Presentation in International Conference, jauh banget nih, in Kenya. Juga di itu beberapa, but to name but a few. And academic publication, the influence of individual spirituality towards spirit at work in enhancing organization commitment and job satisfaction. International Journal Business Studies, nanti bisa dilihat di atas ini nanti atau di bawah. Oke, kemudian beliau juga pernah mempublish The Role of Spirituality as a Strategic Toward Competitive Advantage in the Telecommunication Industry, Advanced Science Letter. Juga A Journey to Implement Spiritual Management in the Workplace, Google Scholar. And yang terakhir ya, beliau itu adalah, kita tanya langsung, ini baru pulang ya, Hari. Dr. Amelia, welcome. But first of all, baru pulang kan ya, kalau nggak salah, ya baru-baru ini. Baru. Oke, can you tell us a bit about that sebelum kita ke yang lain-lain? Oke. Kita bersyukur sekali ya, jadi di IPMI ini kita sejak COVID, itu kita menyadari pertama kita udah terbiasa dengan Zoom. Kedua, kita terbiasa dengan SDG. Nah, ketiga, kita bagian dari sebuah platform internasional yang namanya movementnya itu Aim to Flourish. Jadi sustainable saja sudah kurang, tidak cukup. Tidak cukup sustainable ya? Tidak cukup, karena kalau sustainable meaning tadinya resourcesnya X, kita nggak boleh kurangin, tetap X. No, that's not enough. So we go for sustainable innovation. Jadi regenerative transformation, sehingga nama movementnya itu Aim to Flourish. Jadi aim to flourish, menuju, jadi semuanya harus terus flourish. Berkah, bukan hanya tidak berkurang ya, tapi flourishing. Nah, kalau bahasa Indonesia mungkin berkah. Jadi artinya saat kita berbisnis, semua stakeholder itu kelimpahan berkahnya gitu. Jadi it's not just profitable for us, but it's beneficial for the whole community, supplier, distributors, you name it ya kan, the whole stakeholder, sehingga semua stakeholder mendukung kita. Of course ujung-ujungnya lebih berkah lagi, lebih profitable lagi. Nah, sebab itu kita melakukan yang namanya collaborative online international learning. Nah, apakah itu? Nah, ini adalah kerjasama. Kalau saat ini sampai sudah 10 kampus di seluruh dunia. Oh, ini kita bicara dunia. Dunia dong. So, tapi kalau nggak salah IPMI is the only one. Di Indonesia cuma IPMI. Oh, di Indonesia bahkan. So jadi di Indonesia ikut cuma IPMI. Nah, dari Kanada ada University of Guelph, Kanada. Ada University of Navarra dari Spain, ada Dominican University dari Chicago, USA, ada Kenyatta University, ada Mpumalanga University dari South Africa. Ada beberapa banyak, banyak. Sebutin lama nih, ya kan? Makanya saya agak cut di situ. Iya, karena banyak banget. Tapi nah, intinya, semua mahasiswa ini berkumpul dalam platform ini bersama belajar selama 6 minggu di dalam
proses kolaboratif online international learning itu kita akan tiap minggu itu mereka harus berkumpul minimal sekali. Jadi mereka harus nanti submit bukti ya di Google Classroom tuh. Dia submit buktinya dia meeting sinkronos loh. Ada wajahnya semua di Zoom gitu. Jadi ini nggak boleh cuma WhatsApp aja nih tulis-tulis gitu, nggak boleh. Jadi harus dia betul-betul ketemu wajah dengan wajah dan ngobrol dengan teman-temannya dari internasional. Dan tiap minggu itu ada challenge yang harus mereka submit. Nah, kayak gimana tuh? Jadi ada 3 deliverable utama. Pertama, mereka harus mencari the real business yang telah melakukan sustainable innovation ini. Yang ada 17 unsur which ini. Is can be any one of this or more than one of this. Dan mereka itu dengan menginovasi bisnisnya menjadi sangat profitable. Nah, what we need for the students to do, mereka harus dapatkan interview langsung dengan si bisnis, owner. Jadi dan harus menggunakan appreciative inquiry approach. Which is they are not saying like, hey, you guys have a problem, let me solve it for you. Kayak orang tesis kan gitu. Let me solve the problem for you. No, this is appreciative. Jadi dia bilang, wow, we understand that you are doing innovation as such that in your business model, the more you do business, the more you do good. Nah, please share with us, gitu ya kan? Ini emang ceritanya agak panjang nih ya. Jadi case study itu baru 1 luaran. Satu lagi mereka bikin poster tentang bisnis tersebut yang melakukan sustainable innovation dan oleh sebab itu menjadi profitable, dan dia akan punya exhibition di metaverse. Can you imagine that? So cool. Gila ya. Karena semua student ini kan 700 orang. How can they have a physical exhibition? Kan nggak bisa. 12 jam difference ya. Jadi kita di metaverse, Dan nanti student itu akan vote the best poster. Nah, ini ada deliverable ketiga, ini yang paling canggih nih, Jadi dia tuh bentuknya sekalian debriefing the whole 6 weeks process. Jadi debriefingnya dalam bentuk critical reflection. Nah, critical reflection ini dia sharing apa sih petualanganku selama 6 minggu nih bersama nih sekian kampus di seluruh dunia untuk submit challenge SDG setiap minggu. Yang utamanya ada 3 tadi yang saya sebutkan. Nah, dari hasil inilah kami ini ada 4 profesor yang pioneering, kami bikin papernya. Jadi judulnya itu Developing Sustainability Mindset melalui kolaboratif online international learning ini. Nah, inilah yang menang best paper. Panjang banget ya ceritanya. Ini luar biasa ya. Jadi the best paper came from you and the other three faculty. Tapi boleh bangga loh itu bahwa sebagai dosen IPMI membawa IPMI ke dunia internasional. Dan bisa memenangkan best paper. Best papernya ini untuk Academy of Management Conference. Dan ini Academy of Management Conference itu yang ikut tuh biasanya kurang lebih 10.000 orang dari seluruh dunia. Karena ini the ultimate conference in the world for management. Wow. Jadi kalau dari misal Australia, dia cuma dibayarkan 1 kali ikut conference, pastilah dia akan milih Academy of Management. Makanya sampai 10.000 yang ikut gitu. So we are very very happy karena tiap semester akhirnya IPMI adopsi pendekatan ini, kolaboratif online, international. Jadi mahasiswa itu saya kan akhirnya melakukan qualitative research ya. Kan ditanya nih, hey, how do you feel after going through this experiential learning ya? Wah, mereka tuh pada, oh my, this is like a memorable experience gitu. It's a life-changing experience. It's such a meaningful, significant learning. Nah, aku belum bisa grasp. Ya, mungkin saya mewakili audience gitu ya, belum bisa grasp fully bahwa mahasiswa yang ikut itu mempunyai such feeling. Itu what made it happen? Nah, coba kalau orang-orang mungkin biasanya kenal sekolah itu kan tradisional textbook. Baca textbook. Sekarang mereka harus menginterview real business yang menerapkan sustainable innovation
supporting at least one of these SDG, dan mereka akan share betapa ini loh, the whole story behind the innovation. Nah, sampai mereka jadi profitable banget, padahal this is not karena mereka cari uang loh, karena the more they do better for the world, the more they flourish. So keren gak sih? Itu kayak the quote yang the more you give, the more you get. Nah itu dia. So it's actually you're talking about this whole universe is answering your giving. Terbukti dari research. Jadi research mengatakan kalau bisnis hanya kerja jangka pendek, nyari cuan doang, maka di jangka panjangnya segala watchdog, segala LSM, NGO akan tahu kalau dia eksploitasi lingkungan, eksploitasi manusia, dan akan diekspos dan diviralkan. Wah, nggak akan ada lagi yang mau beli produknya. Nah, sementara mereka ini mulai dari produknya sendiri, ya contoh ya misalnya kecap bango. Kecap bango ini mereka tuh biasanya sebelumnya punya masalah untuk supply kedelai. Nah, sekarang apa yang mereka lakukan? Mereka educate petani Jawa Tengah, dan kemudian mereka pertemukan dengan UGM yang menghasilkan bibit Malika. Ini namanya kedelai yang luar biasa, jauh lebih bagus dari yang sebelumnya. Nah, sehingga mereka sekarang cultivate itu Malika, dan pada saat panen dibelilah oleh si kecap bango di atas harga pasar. Apa yang terjadi? Si kecap bango beruntung karena dia mendapatkan global value dari supply chain yang continuously with high quality. Dia nggak pernah ragu tentang itu, dan si petani sendiri tentunya sangat beruntung ya, alleviating poverty. Iya, dan dibeli pula di atas harga pasar. Iya. Tapi apakah di situ ada peranan monopoli bahwa kecap bango ini bahwa si petani ini hanya boleh jual ke ya, dia boleh aja jual kemana-mana, tapi dia pasti akan milih kepada kecap bango karena dia the one who's educating them from the very beginning gitu. Jadi keindahannya di sini itu adalah win-winnya itu. Jadi sustainable innovation itu dalam hal kecap bango berarti dia dukung no poverty lah, dia dukung zero hunger, dan banyak hal lain juga. Quality education juga number 4, karena ini tadi dari buta huruf nih yang mereka ini petani ini sekarang mereka udah menyekolahkan putra-putrinya ke ITB, ke UI, pokoknya keren sekali. Dan itu baru satu cerita. Dari IPMI itu sudah menghasilkan 47 business case study di www.aim2flourish.com. Nah, silakan dicatat. Jadi dari Indonesia tuh baru IPMI yang menuliskan business case study melalui platform itu. Karena ini harus diekspos itu. Iya, karena banyak yang nggak tahu. Nah, orang-orang lain masih berpikir, aduh sustainability beban. Padahal mahasiswa kita udah melihat, wah, we can do more with less. Bayangin, more with less. Karena apa? Dengan menggunakan SDG ini, kita pasti akan konservasi energi. Dan semua keindahan lainnya dari si 17 ini. Wah, ini seru banget nih ceritanya ya, seru banget, pengalaman juga seru banget. Tapi saya ingin tadi memperhatikan, highlight bahwa we do more with less. And with that also, bagaimana ini dikemasnya dalam hal the students yang ikut itu dia mempunyai kesan apa dan sebagainya. Apakah mereka harus membuat sesuatu? Nah, itu dia nih. Paper atau apa? Ya, betul. Jadi tadi kan 3 luaran. Yang satu kan tadi yang melalui online, Aim to Flourish. Nah, yang kedua kan poster di Metaverse. Nah, ketiga pada saat terakhir mereka harus membuat semacam debriefing gitulah. Apa sih critical reflection? Debriefing, critical reflection. Dan setiap anggota dari grup kecil yang 6 orang itu harus masing-masing menulis, dan mereka gabungkan menjadi sebuah book chapter. I think we have that, don't we? Kalau kita bisa. Thank you, Kira. Itu dia. Thank you. Jadi sampai saat ini
kita udah punya banyak book kayak gini, kayak critical reflections on innovative flourishing business in the context of the United Nations Sustainable Development Goals. Ini ditulis Ruben Berga, which is a dosen dari Kanada, Isabel Rodriguez Tejedo dari University of Navarra, Spain, and last is Amelia Naim Indrajaya. Dari mana tuh ya? Institut IPMI loh. Oh, dari Institut IPMI ya. So, Bu Amelia, bisa tolong sedikit dijelaskan ini mengenai this chapter, sedikit aja di highlight bahwa anak-anak dari student dari IPMI itu ikut di sini, bukan ikut, mengikuti, dan mereka harus bikin ini. Can you please inform the netizen tentang sedikit mengenai perjalanan mereka? Iya. Ya. Jadi paper kami yang kemarin menang best paper di Academy of Management itu karena kami mencoba secara research kuantitatif approach nih ya, menilai bagaimana mereka dengan coil dan tanpa coil. Jadi di negara lain mereka coba studentnya tuh sebagian mereka ikutin coil, sebagian mereka nggak ikutin coil. Jadi mereka, kamu belajar sama anak Kanada aja, Spanyol aja gitu. Nah sebagian muridnya digabunglah sama coil ini yang di Indonesia. Mungkin kecepatan sedikit, coil itu collaborative online international learning bagi yang baru tune in. Nah ternyata setelah digunakan kuantitatif statistical ini testing, itu very significant antara yang pakai coil dan dengan non coil. How so? Ya kan kita pakai analisa statistikal, jadi semuanya itu kita ukur, kan ada survei. Ada survei before and after bagi coil dan before and after bagi non coil. Nah makanya nanti papernya dibaca dong, kan udah publish. Baca ya, kita baca, wajib itu, wajib. Ya. Wow, udah publish lagi ya. Nah jadi ternyata kalau kita lihat dari buku ini, mereka secara jujur menuliskannya nih. Jadi misalnya nih contoh ya, ini SDG number 2, hungry to make an impact. Insightful stories of how business can drive the way towards zero hunger. Bayangin. Zero hunger, bayangin. Bisnis bisa bantu towards zero hunger. Bisa diceritain nggak sih? Keren banget gak sih? Nah jadi kalau kita lihat di sini, mereka bisa dengan gaya sekali, bukannya hanya bercerita background tentang SDG, tapi langsung tentang perusahaannya. Jadi perusahaan apa aja sih yang telah melakukan hal-hal ini? Luar biasa ya. Dan mereka tuh jadi profitable gara-gara melakukan ini dalam bisnis modelnya. Selain itu juga memberi motivasi, semangat dan sebagainya. Zero hunger loh. Makanya, kebayang nggak kalau dulu orang mikir ini kita yang namanya CSR itu, aduh kantong bolong. Ini bagian dari bisnis model. Jadi misalnya contoh ya, salah satu bisnis case yang menang, kita tiap tahun menang loh. Namanya Flourishing Award. Flourishing Award ini adalah dari sekian ratus, sekarang ini udah 5.000 lebih story ya di Aim to Flourish itu. Tiap tahun itu mereka akan seleksi tiap SDG satu pemenang, dan tiap tahun tuh pasti ada dari IPMI Institute. Nah kita pernah menang yang nomor 2 ini, luar biasa. Jadi perusahaannya itu adalah perusahaan yang organic rice. Nah jadi organic rice ini tadinya kan mahal banget. Nah ternyata dia menemukan inovasi, solusi di mana panennya itu bisa 3 kali lipat bahkan lebih. Nah dengan solusi ini menjadilah harga organic rice itu menjadi lebih murah, lebih achievable. Nah terus mahasiswa saya datang dong mewawancarai kan, kamu bisa sampai bisa menemukan sustainable innovation ini sih? Ternyata dia cerita ibunya itu cancer. Jadi ibunya tuh harus makan organic rice, tapi karena mahal sekali nggak kebeli ya. Dan ibunya meninggal. Terus dia bilang, pokoknya saya harus menemukan bagaimana inovasinya supaya organic rice ini menjadi affordable. Dan dia berhasil.